Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munanda Andin. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Sudah duduk di bangku semester 6 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan mengambil peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan edukasi secara online. Nah, topik yang saya bawakan adalah edukasi pencegahan demam berdarah denggi pada mahasiswa kos sekitar kampus 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya menggunakan media PowerPoint atau media video visual dengan metode brainstorming. Jadi teman-teman tentunya nanti boleh untuk berpendapat di dalam kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan menjelaskan poin per poin tentang cara pencegahan demam berdarah denggi. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini ada poin utama yang tentunya harus sama-sama bisa kita perhatikan dan sama-sama harus kita ketahui. Yang pertama adalah DBD atau demam berdarah denggi ini itu masih menjadi masalah serius di Indonesia. Itu maksudnya adalah berarti bahwasannya penyakit demam berdarah denggi ini masih sering terjadi dan menimbulkan dampak besar bagi dari segi kesehatan masyarakat, angka kematian maupun beban ekonomi dan sosial. Nah, seperti contohnya adalah dengan tingginya kasus DBD. Jadi setiap tahunnya Indonesia tercatat puluhan ribu kasus DBD, bahkan bisa mencapai ratusan ribu dalam tahun-tahun tertentu, terutama saat musim hujan. Lalu risiko kematian. Nah, jika tidak ditangani dengan cepat, DBD ini bisa menyebabkan sebuah kematian, terutama pada anak-anak. Lalu endemis, maksudnya itu adalah DBD terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan sering muncul dalam bentuk kejadian luar biasa atau KLB. Dan keempat itu adalah faktor iklim dan lingkungan. Jadi di Indonesia ini memiliki iklim tropis yang mendukung berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, yaitu faktor penyebab DBD. Lalu yang kedua, poin kedua adalah mahasiswa kos berisiko karena rendahnya kesadaran menjaga kebersihan. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui atau yang sama-sama kita ketahui, tentunya banyak sekali mahasiswa kos yang tidak peduli akan kebersihan di lingkungan kosnya tersebut. Nah, lalu adalah pendekatan edukatif melalui media kreatif. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlu adanya sebuah media dengan isinya itu adalah sebuah edukasi terhadap pencegahan DBD. Baik. Selanjutnya itu di sini ada saya buat tujuan program. Jadi ada tujuan program yang saya buat di dalam PowerPoint. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya itu adalah meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan DBD pada mahasiswa kos. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah di sini saya ingin mendorong agar mahasiswa yang tinggal di kos ini sekiranya supaya sadar akan bahaya DBD. Jadi yaitu mereka mengerti bahwa demam berdarah denggi ini adalah penyakit yang berbahaya dan dapat menyerang siapa saja dan termasuk mereka sendiri. Lalu yang kedua itu adalah supaya mereka mengetahui cara-cara pencegahannya, misalnya dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, ataupun mengubur barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Atau singkatannya itu adalah 3M+. Nah, selanjutnya itu ada melakukan tindakan nyata, seperti contohnya bukan hanya tahu ya, jadi tapi juga bertindak langsung untuk mencegah penyebaran demam berdarah denggi di lingkungan kos mereka. Jadi mengapa sih penting bagi mahasiswa kos itu? Nah, jadi sama-sama kita ketahui mahasiswa kos itu kan sering tinggal di lingkungan yang padat. Nah, jadi lingkungan padat itu yang sangat beresiko jadi sarang nyamuk. Lalu mengapa sih penting gitu? Jadi supaya tidak semua kos ini memiliki pengelolaan lingkungan yang bersih. Dan selanjutnya itu ada mahasiswa yang sering sibuk dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, sehingga penyuluhan atau edukasi sangat diperlukan. Jadi singkatnya adalah tujuan ini berarti ingin
mengedukasi dan memotivasi mahasiswa kos agar peduli, tahu dan mau bertindak untuk mencegah DBD demi melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu untuk tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan tentang DBD seperti yang saya katakan tadi, karena pengetahuan DBD bagi mahasiswa itu menurut saya masih dikatakan lumayan kecil ya, karena masih banyak mahasiswa yang sepele. Contohnya seperti lingkungan di sekitar kos-kosannya tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat dan menumbuhkan perilaku 3M+ secara rutin. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada faktor penyebab terjadinya demam berdarah denggi. Nah, faktor penyebab demam berdarah denggi itu memiliki dua faktor. Yang pertama faktor perilaku dan yang kedua faktor non perilaku. Nah, untuk faktor perilakunya itu yang pertama tidak menguras air. Jadi maksudnya adalah banyak kalangan masyarakat itu tidak mau menguras air di saat dia ingin bepergian keluar gitu. Misalnya seperti saya ingin keluar misalnya berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tapi air di kamar mandi itu dibiarkan saja. Nah, itu merupakan salah satu penyebab terjadinya DBD karena nyamuk-nyamuk bisa berkembang biak di dalam genangan air tersebut. Dan yang kedua adalah tidak menutup wadah air. Nah, seperti yang saya jelaskan di poin pertama, dianjurkan untuk menguras air ya, supaya nyamuk-nyamuk Aedes tersebut tidak berkembang biak. Dan selanjutnya itu adalah menyimpan barang bekas. Jadi teman-teman di sini banyak masyarakat tentunya membiarkan barang-barang bekas di rumahnya gitu. Padahal itu salah satu penyebab atau faktor berkembang biaknya nyamuk Aedes. Lalu ada tidak banyak kalangan masyarakat tidak memakai pelindung atau lotion ataupun kelambu. Nah, maksudnya adalah di sini saya menganjurkan teman-teman sekalian untuk menggunakan lotion atau memakai kelambu di saat tidur supaya nyamuk-nyamuk Aedes tidak bisa menggigit tubuh kita gitu, agar terhindar dari yang namanya penyakit demam berdarah. Lalu untuk faktor non perilakunya itu adalah seperti kepadatan penduduk, lalu curah hujan dan kelembaban yang tinggi, dan genangan air dan pencahayaan yang buruk. Oke, selanjutnya itu ada prinsip 3M+ dalam pencegahan DBD. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui atau sama-sama kita ketahui 3M+ ini merupakan mencakup menguras, menutup, dan mendaur ulang. Jadi pencegahan DBD yang paling dasar dan terbukti efektif adalah 3M+ tersebut. Nah, kenapa menguras? Jadi menguras ini adalah seperti menguras tempat penampungan air. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi adalah supaya nyamuk-nyamuk Aedes tidak bisa berkembang biak di dalam air-air tersebut. Dan selanjutnya adalah menutup rapat wadah air, sama seperti poin sebelumnya. Jadi dengan kita menutup rapat bak mandi contohnya, jadi supaya nyamuk-nyamuk tersebut tidak bisa berkembang biak di dalam air tersebut, tidak bisa bertelur. Nah, itu adalah salah satu tips atau prinsip untuk bisa mencegah penyakit demam berdarah denggi. Lalu mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air hujan. Jadi di sini saya menganjurkan atau menyarankan ya, agar barang-barang bekas yang tidak dipakai itu lebih baik didaur ulang daripada dibakar, karena kalau dibakar yang sama-sama kita ketahui kan bisa mengakibatkan asap ya, yang membuat polusi udara tidak sehat. Jadi dari sampah-sampah yang dibuang itu tentunya bisa membuat nyamuk-nyamuk berkembang biak, karena nyamuk-nyamuk paling suka tempat-tempat yang seperti lembab dan bertumpuk-tumpuk seperti itu.
Selanjutnya di sini ada langkah plus ya dalam pencegahan DBD lainnya. Jadi tadi kan saya katakan 3M+. Nah, 3M+ atau plusnya ini itu maksudnya adalah seperti menaburkan larvasida atau bubuk abate di tempat air yang sulit dikuras, lalu menggunakan kelambu ya dengan memasang kelambu saat ingin tidur malam atau saat ingin tidur siang. Maksudnya adalah supaya nyamuk-nyamuk tidak bisa menggigit tubuh kita. Lalu ada pakai obat nyamuk ya, kita bisa menyalakan obat nyamuk elektrik atau semprot dan menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai wangi atau lavender. Nah, langkah ini sangat relevan tentunya di daerah padat penduduk atau lingkungan mahasiswa. Nah, untuk langkah plus lainnya itu adalah kita bisa melakukan pemasangan kawat kasa dan kebersihan lingkungan. Nah, dengan kawat kasa pada ventilasi dan jendela itu sangat efektif ya mencegah nyamuk masuk ke dalam ruangan. Jadi di sisi lain, membersihkan halaman kos atau menyingkirkan genangan air dan menghindari menumpuk pakaian basah itu juga penting untuk mengusir tempat berkembangnya nyamuk. Nah, lingkungan yang bersih itu juga sama halnya dengan resiko yang lebih rendah gitu. Jadi maksudnya adalah dengan kita melakukan langkah plus ini kita bisa menurunkan angka terkenanya penyakit DBD di Indonesia. Seperti yang saya katakan di awal tadi, merupakan penyakit demam berdarah dengue ini merupakan masalah yang serius di Indonesia. Jadi kita sebagai remaja harus bisa melakukan langkah-langkah kecil untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit demam berdarah dengue. Lalu untuk yang terakhir, di poin terakhir di sini saya menyampaikan kita bisa melakukan edukasi dan peran untuk mahasiswa kos-kosan. Jadi mahasiswa khususnya yang tinggal di kos itu memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan mengikuti edukasi, membagikan informasi ke sesama teman kos, dan melakukan tindakan pencegahan sederhana, mereka berkontribusi besar dalam menurunkan risiko angka demam berdarah dengue ini. Nah, edukasi dapat dilakukan melalui lewat video seperti yang saya buat ini, atau poster, infografis, bahkan posting media sosial yang semuanya ini tadi sangat efektif ya untuk di kalangan muda. Baik, mungkin itu saja hasil dari pemaparan materi tentang pencegahan DBD di lingkungan kos-kosan kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekitar. Dan jikalau ada penyampaian informasi saya yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.